Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurdin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yang dimana saya mengambil judul untuk UAS saya membuat web itu, codingan webnya itu Game Store Yadin. Jadi mana di penjelasan codingan itu, codingan web Game Store Yadin ini dirancang menggunakan arsitektur single page. Nah, di aplikasi SPA atau berbasis vanilla JavaScript, bisa disebut JS murni tanpa framework, yang dimana seluruh proses transaksi bisa dilihat di sini, proses transaksi dan manajemen data terjadi secara instan dan di satu halaman tanpa perlu membuat ulang atau refresh browser. Untuk komponen utamanya itu ada struktur HTML5, yang dimana kerangka webnya dibagi menjadi 3 kolom. Yang utama, kita lihat langsung di sininya, di webnya langsung, web dibagi menjadi 3 kolom itu. Pertama, di sini ada data akun, selanjutnya di pilihan produknya, produk itu di sini, terus struk pembayaran di sini, ada di sini step 3 struk pembayaran. Kemudian struktur ini dibungkus dalam tag, dan misalkan kita lihat di codingannya, div class sama dengan main layout, bisa dilihat dari codingan tersebut. Selanjutnya yang diatur menggunakan CSS Grid agar tampilannya responsif, otomatis rapi di HP maupun laptop. Misalkan teman-teman ingin melihat di HP atau di laptop itu sama aja. Nah, di sini selanjutnya untuk tampilan animasinya itu menggunakan CSS3, yang dimana desain web ini menggunakan tema dark Code Luxury. Bisa dilihat bahwa dengan warnanya logo Garuda besar di sini, sedangkan Garudanya nggak sesuai. Di bagian atas tidak menggunakan file gambar atau PNG atau JPG, melainkan menggunakan SVG, Scalable Vector Graphics, murni yang ditulis langsung di dalam HTML. Keunggulannya itu bisa adanya logo tidak akan pecah di layar, resolusinya tinggi dan digerakkan secara halus menggunakan animasi CSS atau keyframes float animation. Di sini juga di codingannya itu ada. Yang selanjutnya, untuk logika dinamisnya JavaScript-nya itu bertindak sebagai otak dari web ini, berfungsi seperti ganti game, misalnya gini dan begini, terus memunculkan kolom input, misalnya memunculkan kolom zone ID hanya memilih Mobile Legends, misalnya begini. Nah, bisa dilihat di codingannya juga ada. Setelah itu, sementara tombol beli sekarang bisa kita lihat dari sini, ada beli sekarang, memicu fungsi proses transaksi yang otomatis mengkonversi data input menjadi teks rapi URL encoded untuk ditembak langsung ke aplikasi WhatsApp admin, aplikasi WA saya sendiri. Nah, selanjutnya itu untuk CRUD-nya itu demonstrasi tampilan CRUD-nya
sebentar, saya cari dulu head. Oh, di sini dia. Tunggu sebentar. Mana dia? Panel crowd. Nah, ini. Di sini ada juga panel crowd-nya karena web ini belum dihubungkan ke server database online. Fungsi crowd recruitment-nya difunksionalkan menjadi lokal yang dimana melalui admin panel. Di sini ada admin game select. Selanjutnya di bagian bawahnya itu ada halaman. Tambah halaman. Yang selanjutnya itu ada alur demonstrasi interaksi di layar, yang dimana yang pertama itu ada menampilkan data. Untuk menampilkan data itu ada saat web pertama kali dibuka atau ketika kamu mengklik tab game, atau contohnya misalkan kita lihat dari aplikasinya Roblox. Sini Roblox fungsinya render, misalnya di sini render toko, di sini langsung berjalan. Untuk tampilan di layar JavaScript, nyaring filter data produk, dan hanya menampilkan varian yang memiliki kategori, misalkan Roblox. Nah, kotak di kolom tengah otomatis terisi dengan daftar 40 Robux, 80 Robux, dan lain-lain. Lengkap dengan tombol mini dan edit. Misalkan di dalamnya teman-teman ingin mengedit atau menghapusnya dalam setiap kolom varian. Misalkan di sini juga di 40 Robux ini juga ada tombol edit dan hapus. Nah, selanjutnya untuk yang grade-nya itu untuk menambahkan produk, gulir layar ke paling bawah, admin panel, pilih game. Di sini bisa lihat teman-teman, pilih game, misalkan PUBG Mobile, isinya nama varian dengan nama varian produk itemnya itu misalkan kita pilih 30 plus 20. Misalkan kita cari di sini PUBG Mobile, misalnya yang ini dengan variannya kita bisa tulis di sini serta isi harganya, lalu klik tombol tambah ke toko atau simpan perubahan bisa. Nah, selanjutnya tampilan di layar kotak keyboard langsung bersih kembali jika kamu kulir ke atas dan masuk ke tab PUBG Mobile. Pilihan 800 suji tadi sudah langsung nangkring di urutan paling bawah dan siap dipilih oleh pembeli. Untuk mengubah mengubahnya data itu klik tombol edit. Misalnya di sini ada tombol edit, bisa diklik pada salah satu varian diamond harganya ingin kamu ubah. Nah, di sini juga bisa kamu klik. Di sini juga bisa diklik. Nah, selanjutnya layar otomatis mengarahkan ke admin panel di bawah. Di sini di admin panel ini mengarahkan admin panel di bawah. Form input kini otomatis terisi dengan data lama dari diamond yang kamu pilih. Judul panel berubah menjadi admin panel crowd atau edit item. Bisa di sini dilihat edit itemnya, dan tombol berubah menjadi simpan perubahan. Setelah kamu ubah harga dan klik simpan, varian di kolom tengah langsung berubah saat itu juga. Untuk
tombol delete atau hapus, Anda bisa mengklik menghapus. Di sini pada varian produk yang sudah ingin kamu jual dan tidak ingin kamu jual, maka browser akan memunculkan kotak notifikasi konfirmasi pop-up confirm, dan di mana jika kamu klik OK, JavaScript akan menghapus item tersebut. Bisa dilihat di sini dari daftar, dan kotak produk tersebut langsung lenyap dari layar secara real time. Nah, yang selanjutnya itu penjelasan struktur database-nya. Itu sistem penyimpanan database pada aplikasi ini menggunakan kombinasi array of objects di sisi kode program dan web storage, local storage di sisi browser. Untuk struktur skema data JSON atau objek, setiap item atau varian produk dimodelkan sebagai satu objek dengan 4 properti kunci wajib. Bisa dilihat contohnya itu seperti mana ya, data lihat langsung ID. Nah, ini di sini ada ID account, misalnya kita taruh 22, seterusnya kita memilih produknya itu misalnya PUBG Mobile. Untuk harganya itu 370 harganya. Untuk ID gamenya itu serta produk yang dipilih, misalnya 300 plus 25 UC. ID primary key berisi angka unik yang dihasilkan dari fungsi date_now, berbasis milidetik waktu saat item dibuat. ID ini mutlak diperlakukan agar sistem tahu persis item mana yang sedang diedit atau dihapus tanpa salah. Kayak yang sebelumnya saya bilang, bisa diedit atau dihapus. Yang selanjutnya menentukan identitas game seperti properti ini dibaca oleh fungsi filter agar item PUBG tidak menyasar ke tab Mobile Legends. Misalkan PUBG Mobile ini tidak bisa lari ke Mobile Legends dari PUBG, walaupun sebaliknya. Untuk data tekstual yang menampilkan nama produk dan nominal harganya kepada pembeli. Untuk mekanisnya itu dari web ini, penyimpanan local storage-nya itu setiap kali teman-teman melakukan penambahan atau nge-create, perubahan atau update atau penghapusan delete array, data terbaru akan langsung diubah menjadi text string via misalnya JSON string v dan ditanam ke dalam, atau local storage browser dengan nama kunci game store v4 data. Untuk karakteristiknya itu, untuk data ini bersifat permanen di perangkat lokal, yang artinya itu barang yang kamu edit tidak akan hilang meskipun browser ditutup atau laptop dimatikan. Namun, karena ini bukan database online pusat seperti MySQL, Firebase, itu merupakan yang kamu lakukan perubahan yang teman-teman lakukan di laptopnya tidak akan sinkron atau tidak akan terlihat ke web dibuka dari HP orang lain. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.